yaitu setiap selesai sholat tarawih 2 rakaat atau 4 rakaat, ya, mereka bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap selesai sholat 4 rakaat sholat tarawih biasa ada taroddi. Taroddi artinya ketika seorang Bilal mengucapkan daripada menyampaikan menyebut daripada nama sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka para makmum, para jamaah biasa menjawabnya dengan kalimat radhiyallahu taala anhu. Ini disebut dengan taroddi. Nah, tradisi-tradisi seperti ini sering dikatakan inilah bid'ah ataupun terlarang dan lain sebagainya, menjadi ejek-ejekan orang-orang yang pembenci amalan tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia. Jadi sudah menjadi tradisi sebagian kaum muslimin yang ada di Indonesia, yaitu sholat tarawih di sela-sela dengan doa dan sholawat, dan ditambah membaca doa untuk khalifah, ya, yaitu Khulafa ar-Rasyidin, yaitu 4 khalifah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, Sayyidina Umar radhiyallahu an, Sayyidina Utsman radhiyallahu an, dan juga Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Namun, ya, ini sering dikatakan tidak ada dasar ataupun dibuat-buat dan lain sebagainya. Ya. Jadi sebelum kita melangkah kepada rincian hukum membaca salawat dan membaca radhiyallahu taala anhu untuk 4 khalifah di sela-sela salat tarawih, jadi baiknya kita mengetahui dulu hukum memisah 2 solat dengan berpindah tempat atau berbicara, sehingga nanti kita urut dari sini akan ketemu bagaimana pembahasan para ulama tentang perkara itu. Jadi memisah 2 solat dengan berpindah tempat dan berpindah tempat dengan berbicara ataupun dengan selawat, itu adalah sunnah. Jadi sebagaimana Syekh Al-Khatib Asy-Syirbini, beliau menjelaskan dalam kitab beliau, kitab Al-Mughni Al-Muhtaj atau Mughni Muhtaj, wa yusannu an yantaqila lin nafli awil fardi min mawdi'i fardihi aw naflihi litakthir mawadhi'is sujud fa innaha tashhadu lahu. Qala fil majmu' fa in lam yantaqil fal yubdil bi kalami insanin. Jadi beliau katakan, ya, Syekh Al-Khatib Asy-Syirbini dalam kitab Mughni Muhtaj, ya, yaitu juz 1 halaman 183, beliau mengatakan disunnahkan, wa yusannu, disunnahkan berpindah dari tempat ia melaksanakan sholat fardu atau sunnah ke tempat yang lain untuk melaksanakan sholat sunnah atau fardu. Maksudnya supaya memperbanyak tempat-tempat sujud. Jadi sesungguhnya itu akan menjadi saksi baginya. Kemudian Imam Nawawi mengatakan di dalam kitab Al-Majmu', apabila ia tidak pindah, maka hendaklah ia memisah dengan ucapan manusia. Jadi Imam Nawawi, ya, Syekh Asy-Syirbini mengutip kalimat Imam Nawawi, ya, qala fil Majmu', kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu', fa in lam yantaqil fal yubsil bi kalami insan. Jadi kalau dia memang tidak berpindah dari tempat sholat yang pertama, maka boleh dia pisah dengan berbicara. Jadi dalil praktik ini berdasar pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dari As-Sa'ib bin Yazid, bahwasanya Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu berkata kepadanya, Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu mengatakan, idza shallaital jum'ah fala tasilha
bisolatin hatta tukalima au takhruja fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarona bidzalik an la tusala salatun bisolatin hatta natakallama au nakhruj. Jadi kata Sayyidina Muawiyah, apabila engkau selesai sholat Jumat, maka jangan kau sambung dengan sholat lain sampai kau berbicara atau keluar. Nah, sesungguhnya Rasulullah SAW telah merintahkan kami dengan itu, supaya tidak menyambung sholat hingga kita berbicara ataupun keluar. Jadi dalam sabda Rasulullah SAW yang berbunyi amaruna bidzalik an la tusala salatun bisolatin, kalimat solat di sana umum, tidak terikat apakah ia solat wajib atau tidak. Intinya sunnah untuk memisahnya. Penjelasan ini menjadi akar disunahkannya membaca solawat Nabi dan membaca radhiyallahu ta'ala anhu di setiap sehabis solat saat tarawih. Mengapa tidak berpindah tempat saat sholat tarawih? Bayangkan, ya, jika masing-masing orang harus berpindah tempat, proses sholat tarawih tentunya akan menyulitkan. Adapun hukum membaca sholawat di setiap 2 rakaat tarawih dijelaskan oleh Syekh Zainuddin bin Muhammad Al-Idrus dalam kitab beliau, ya, Ittihaful Anam bi Ahkamis Siyam. Beliau menjelaskan, wa ammas shalah, ya, wa ammas salatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam baina raka'at at-tarawih al-mu'tad fi ba'dil buldan fahiya min jumlatil adhkar al-mutaqaddamah wa hiya hasanatun wa matlubah wa marghubun fiha 'ala dawam fa ghaliban ma yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yu'aqqibuha du'a wa yakhtamu biha aidan ma'ath thana'i 'ala Allah ta'ala wa hadha thabitun mujtama'un alaih wa huwa min asbabi ijabatid du'a. Jadi beliau katakan, ya, adapun salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amma salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara beberapa rakaat tarawih yang sudah biasa dilakukan di beberapa negara, yaitu kalimat zikir permulaan adalah baik, dianjurkan dan disunnahkan secara terus-menerus, ya. Secara terus-menerus. Pada biasanya pembacaan sholawat, kemudian diikuti dengan doa, dan ditutup pula dengan sholawat serta pujian kepada Allah SWT. Dan tradisi seperti ini tetap dan telah disepakati, dan ia adalah sebab-sebab diistijabahnya, dijawabnya, diterimanya sebuah doa. Nah, ini kata beliau, ya, Syekh Zainuddin Al-Idrus Al-Ba'lawi dalam kitab beliau Ittihaful Anam, ya, bi Ahkamis Siyam, ya, itu halaman 197. Kemudian Ibnu Hajar menerangkan lagi, wa mimma yashhadu lis-salati alaihi sallallahu alaihi wasallam baina taslimat at-tarawih annahu yusannu du'a aqibas salam minas salati wa qad taqarrara anna da'iya, ya, anna da'iya yusannu lahu salatu awwal ad-du'a wa awsatahu wa akhirahu wa hadha mimma ajma'a alaihi ulama fi awwalihi wa akhirihi.
Ini kata beliau. Jadi salah satu dalil yang mendukung membaca sholawat di antara rokaat-rokaat sholat tarawih, yaitu disunahkan membaca doa setelah salam. Dan sudah ditetapkan bahwa orang yang berdoa disunahkan membaca sholawat di awal dan di tengah juga di akhir doa. Ini kata beliau dalam kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra juz 1 halaman 186. Nah, dari keterangan yang disebutkan di atas, ya, kita dapat menyimpulkan bahwa membaca sholawat di antara 2 rakaat tarawih adalah sunnah sesuai dengan kadar niatnya. Sesuai dengan kadar niatnya. Kemudian bagaimana hukum mengatakan atau membaca radhiyallahu anhu atau taraddi untuk khalifah Nabi SAW atau khulafa ar-rasyidin saat sholat tarawih? Maka Syekh Zainuddin bin Muhammad al-Idrus dalam kitab beliau Ittihaful Anam bi Ahkamis Syam, beliau mengutip, ya, dari kitab Fatawa Ramadan karya Sayyid Abdullah bin Mahfuz Al-Haddad, sebagai mana yang dikatakan oleh Syekh Sayyid Abdullah, ya, dalam kitab beliau Fatawa Ramadan yang dikutip oleh Syekh Zainuddin bin Muhammad Al-Idrus. Apa kata beliau? Wa huwa fi'lun hasanun wa laisa bid'ah dhalalah wala annahu sunnah faman fa'alahu faqad ahsan wa man tarakahu fala itsma alaih wa taraddi anis sahabah du'aun yuthabu alaih. Itu kata beliau. Jadi membaca taraddi atau kalimat radhiyallahu anhu ketika mendengar nama sahabat-sahabat Nabi, ya, yang 4 yang disebutkan ketika tarawih itu adalah perbuatan yang sangat bagus, dan ini bukan bid'ah yang sesat dan bukan pula sunnah. Namun siapa yang mengerjakannya maka ia telah berbuat baik. Siapa yang meninggalkannya maka ia tidak berdosa. Dan membaca radhiyallahu anhu untuk sahabat Nabi adalah doa yang diberi pahala baginya, itu mendapat pahala. Ini kata beliau, ya, dalam kitab beliau, kitabnya Sayyid Abdullah, ya, yaitu Fatawa Ramadan, dan dikutip oleh Syekh Zainuddin itu dalam kitab Ittihaful Anam itu halaman 201. Jadi kesimpulannya, membaca salawat dan membaca radhiyallahu anhu setiap sehabis salam saat tarawih adalah sunnah, mengingat hadis Nabi yang menganjurkan untuk memisah sholat sunnah dengan berpindah atau berbicara. Jadi hakikatnya membaca salawat dan radhiyallahu ta'ala anhu adalah doa. Nah, inilah penjelasan hukum membaca salawat dari untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan radhiyallahu ta'ala anhu untuk para sahabatnya, ya, sehabis salam saat sholat tarawih. Dan kemudian di dalam kitabnya yaitu Fatawa Ramadan, Syekh Sayyid menceritakan, ya, apa penyebab awal para ulama, ya. Jadi ada 2 pendapat para ulama. Pertama, di zaman dulu di Yaman Hadramaut, para ulama, ya, diserang oleh paham Khawarij, ya, sehingga, ya, para ulama ini risau dengan keadaan di sana, karena kaum Khawarij ini, ya, sangat membenci, mereka tidak suka dengan sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka dengan itulah, untuk membetulkan akidah umat saat itu, maka setiap salawat, setiap tarawih, mereka semua jamaah diperintahkan oleh para ulama untuk menyebut nama para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan untuk bagaimana berdoa untuk sahabat Nabi, sehingga orang-orang Khawarij ini, ya, kepanasan mendengar daripada
sahabat-sahabat Nabi disebut oleh kaum muslimin saat itu. Sehingga umat saat itu di masjid-masjid di Yaman Hadramaut, mereka itu menyebut nama sahabat-sahabat Nabi, kemudian mereka pun mendoakan sahabat Nabi SAW. Sehingga aman akidah umat, terjaga dari paham Khawarij. Kemudian kata ulama Nusantara, para ulama kita di Indonesia, asal mulanya adalah dulu, di zaman dulu, bahwa orang-orang Syiah ini merajalela, ya, ingin memasuki masjid-masjid, memasuki kampung-kampung untuk mendakwahkan paham mereka. Dan terkenal orang-orang Syiah ini adalah pembenci sahabat-sahabat Nabi SAW, terutama Khalifah Abu Bakar, Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Utsman, sangat dibenci oleh mereka. Maka itulah para ulama memerintahkan untuk kaum muslimin jangan membenci para sahabat, ya, siapapun, ya. Maka diperintahkanlah untuk khalifah ini disebut ketika sholat tarawih dan mendoakannya. Maka dengan sebab itu kepanasanlah orang-orang Syiah mendengar nama Nabi, nama para sahabat disebut setiap sholat tarawih. Dan mereka juga, ya, tidak bisa mendekati kaum muslimin karena kekuatan akidah mereka, ya. Dikuatkan akidah mereka oleh para ulama, ya, dengan apa? Dengan keyakinan sahabat Nabi semuanya adalah baik. Jadi kalau ada orang yang benci, tidak suka mendengar nama Nabi atau selawat ketika sholat tarawih, atau mendengar taraddi, kalimat menyebut para sahabat lalu didoakan, maka ini harus dipertanyakan di antara mereka, apakah mereka Khawarij ataukah Syiah. Karena hanya Khawarij dan Syiah saja yang tidak suka mendengar nama-nama sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebut, lebih-lebih berdoa untuk sahabat Nabi.